Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clara Swandi, saya dari program studi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap Partai Politik PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Di halaman depan bisa dilihat analisa aktivitas komunikasi digital Partai PSI. Makna logo PSI ada tiga, merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, serta hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas, dan kekuatan. Tulisan PSI dengan huruf P yang terbuka ini menunjukkan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua golongan dan kalangan, baik muda dan tua, miskin dan kaya. Bunga mawar putih melambangkan solidaritas internasional, kepalan tangan putih melambangkan tekad yang kuat, optimisme, pantang menyerah, dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa. Warna merah pada latar belakang menunjukkan PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang mencoba menghalangi cita-citanya pada bangsa Indonesia. PSI memiliki website resmi. Website resminya ini berisi daftar anggota atau liputan kegiatan PSI, informasi-informasi penting tentang PSI. Di depan terlihat layoutnya berwarna merah serta putih dan terlihat terpampang jelas wajah Ketua Umum PSI yaitu Kaesang Pangarep. Selain website resmi PSI, kalau mereka juga mempunyai website yaitu Giring Niji. Giring Niji mempunyai website yang bisa dilihat websitenya bernuansa merah dan putih seperti PSI. PSI memiliki Instagram yang dengan 268.000 followers. Layout yang digunakan dominan berwarna merah putih seperti tema PSI itu sendiri. Postingan PSI menyangkut beberapa hal seperti kegiatan ketua umum atau kegiatan sosialisasi kepada relawan dan masyarakat khususnya anak muda. PSI juga memiliki YouTube, yaitu YouTube-nya ini memiliki 105.000 subscriber dengan tampilan berandanya sangat menarik karena bertemakan merah putih serta setiap video memiliki cover pada anggota PSI dengan latar belakang segitiga merah dan background putih. Video yang ditayangkan berupa tampilan masing-masing anggota PSI dengan berbagai pembahasan mengenai kasus-kasus tertentu. Rata-rata video berdurasi pendek atau yang kita kenal short video. PSI juga mempunyai Twitter dengan 165.047 pengikut. Tampilan layoutnya tidak terlalu menarik, tidak ada ciri khas tertentu, hanya saja header yang digunakan seragam dengan akun sosmed PSI yang lainnya. Postingannya berisi kegiatan Ketua Umum Kaisang, melakukan kegiatan sosialisasi serta silaturahmi di berbagai daerah dengan para relawan PSI. PSI juga memiliki Facebook. Facebook PSI memiliki 2,9 juta pengikut. Sama dengan akun sosmed PSI lainnya, postingan Facebook PSI mengarah pada kegiatan sosialisasi, kunjungan, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh ketua umum serta anggota lainnya. PSI juga memiliki TikTok. TikToknya memiliki 109,8 ribu pengikut dengan postingan lebih mengarah pada penampilan ketua umum. Postingannya juga mengikuti perkembangan tren, terkesan lucu tapi pasti dalam menyampaikan sesuatu, sama halnya seperti cara pembawaan Kaisang sendiri, santai tapi pasti. Di sini bisa dilihat kalau PSI yaitu yang pertama ada Kaisang Pangarep atau Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang juga merupakan seorang pengusaha makanan Indonesia serta YouTuber. Kaisang memiliki Instagram yang memiliki 3,5 juta followers. Nah, tidak banyak hal menarik pada Instagram Kaisang, hanya saja postingan Instagramnya ini lebih mengarah pada kegiatan pribadi, serta menampilkan cuplikan dari podcast YouTube Kaisang dengan tema politik santai sesuai pembawaan Kaisang. Kaisang juga mempunyai YouTube yang memiliki 2,8 juta subscriber.
Video YouTube-nya ini lebih menampilkan program podcast Kaisang dengan berbagai bintang tamu. Kaisang juga mempunyai Twitter yang memiliki 3,1836,18 pengikut. Postingannya ini lebih mengarah pada komen-komen lucu, serta menanggapi berbagai cuitan tweet followersnya. Kaisang seringkali membalasnya dengan berbagai postingan meme atau gambar-gambar lucu. Jadi Kaisang lebih aktif di Twitter juga. Nah, Kaisang juga tidak mempunyai Facebook. Yang terakhir, TikTok Kaisang. Kaisang memiliki 1,6 juta pengikut. TikTok Kaisang lebih berisi video-video lucu tentang dirinya atau video-video tren yang sedang berkembang pada zaman sekarang. Selanjutnya ada profil dari Giring Ganesa atau yang lebih dikenal Giring Niji. Nah, Giring Ganesa ini seorang politikus, penyanyi, penulis lagu, pemeran, dan pengisi suara Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Umum PSI periode 2019 sampai dengan 2023 sebelum digantikan Kaesang Pangarep. Giring mempunyai Instagram yang memiliki 361.000 followers. Feeds Instagramnya lebih mengarah pada kegiatan Giring sebagai anggota PSI dalam melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kunjungan ke berbagai daerah. Giring juga memiliki YouTube. Nah, postingan di YouTube-nya Giring lebih menampilkan kegiatan pribadinya atau tentang kesehariannya. Giring memiliki Twitter yang berisi hal-hal seputar PSI seperti pemilihan ketua umum dan sesekali meretweet beberapa postingan yang masih ada unsur PSI. Facebook Giring lebih mengarah pada kegiatan PSI seperti konten mengobrol bareng anak muda atau kampanye ke berbagai daerah. Giring juga memiliki TikTok. TikTok Giring memperlihatkan lebih ke arah kegiatan para anggota PSI lainnya seperti melakukan kegiatan pertemuan ataupun hal lainnya. Selanjutnya ada profil dari Helmi Yahya atau seorang pembawa acara televisi, aktor, produser, dan politikus. Helmi Yahya menjabat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Helmi Yahya mempunyai Instagram, isi postingan Instagramnya lebih mengarah pada kegiatan pribadi Helmi sebagai politikus, serta YouTube-nya Helmi lebih berisi tentang podcast dirinya dengan berbagai bintang tamu. Helmi Yahya juga memiliki Twitter yang lebih aktif sebagai partai dan juga aktif meretweet dari berbagai pengikut yang bersangkutan dengan PSI. Helmi tidak mempunyai Facebook ya. Nah, yang terakhir ada TikTok-nya. TikTok-nya ini lebih mengarah pada podcast, kuliner, dan traveling atau tentang dirinya. Selanjutnya ada Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, yaitu seorang model, pembawa acara, penyiar berita, dan anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Ratu Ayu memiliki Instagram yang mana postingan Instagramnya ini lebih mengarah pada kegiatan Isyana sebagai Dewan Pembina PSI dalam melakukan berbagai pertemuan, kunjungan, dan kegiatan kepada para anggota PSI, partai lain, dan masyarakat. Isyana tidak memiliki YouTube. Twitter Isyana lebih berisi kegiatan PSI, terutama kegiatan ketua umum. Isyana cukup aktif dalam meretweet seputar PSI. Isyana juga memiliki Facebook. Postingan Facebook Isyana menampilkan berbagai kegiatan PSI, dimulai dari kunjungan ke berbagai daerah ataupun lainnya. Yang terakhir ada TikTok. Postingannya lebih mengarah pada kegiatan sosial seperti kegiatan yang diadakan oleh tim partai PSI. Yang terakhir ada profil dari Roni Immanuel atau yang lebih dikenal Mongol Stress. Mongol Stress ini adalah seorang pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Dirinya lebih dikenal sebagai pelawak tunggal dalam ajang stand-up comedy show yang ditayangkan di Metro TV. Dia bergabung sebagai anggota PSI. Mongol mempunyai Instagram yang lebih mengarah pada kegiatan pribadi, akan tetapi ada terdapat postingan yang menampilkan kegiatan PSI yang seperti pemilihan ketua umum. YouTube-nya Mongol lebih terkesan pada kontennya dia dan lebih mengarah ke hal-hal mistis. Mongol juga mempunyai Twitter yang lebih kontennya itu seperti hal-hal pribadi atau promosi panggung komedi yang ia isi. Mongol juga mempunyai Facebook dan yang diketahui Mongol ini tidak terlalu aktif dalam Facebooknya. Terakhir, Mongol mempunyai TikTok.
TikTok-nya ini lebih ditampilkan kepada kegiatan pribadinya, seperti mencoba berbagai filter atau mencoba tren-tren yang ada di TikTok. Seperti yang saya analisis dalam modul 1, dengan adanya media baru berupa platform media sosial, ini menjadi sarana PSI sebagai proses pendekatannya kepada halayak atau masyarakat. Melalui media sosial, PSI dapat memposting berbagai konten atau kegiatannya untuk meningkatkan citra partai PSI atau mungkin bisa lebih dikenal halayak umum kalau PSI ini aktif di media sosial. Yang saya analisis dari modul 2, PSI memanfaatkan saluran sosial seperti Twitter, Instagram, serta YouTube untuk menyampaikan uh, untuk menyampaikan menyampaikan pesan kepada masyarakat, karena dengan adanya komunikasi digital memudahkan bagi PSI untuk menyampaikan apa yang ingin diutarakan kepada audiens menjadi lebih mudah. PSI juga memiliki aplikasi web, aplikasi di mana pengguna dapat menjalankan program secara langsung di browser web. Nah, web resminya PSI ini bisa diakses oleh siapa saja, tapi jika tidak memiliki internet, kemungkinan besar tidak akan dapat diakses. Dengan adanya perkembangan teknologi pada zaman sekarang, penyebaran pesan dapat dilakukan melalui aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, serta YouTube tanpa harus bertemu dahulu. Dengan penggunaan pesan digital, audiens tidak lagi dibatasi untuk menerima pesan atau memutuskan pesan seperti apa yang mereka dapatkan. PSI juga mengikutsertakan para audiens untuk dapat berinteraksi dengan mereka dengan memberi aspirasi atau mungkin memberikan komentar. Tapi tanpa adanya jaringan atau internet seperti yang saya bilang, maka audiens tidak dapat mengakses seperti Facebook, Twitter, atau Instagram PSI yang lainnya. PSI juga memudahkan para audiens untuk meninggalkan komentar pada artikel yang mereka buat atau menambahkan saran dan kritik kepada mereka dengan harapan dapat membangun PSI lebih baik lagi. Tetapi harap diketahui menggunakan bahasa yang baik dan benar supaya tidak menimbulkan masalah. Kehadiran media digital dipandang sebagai bentuk cara berkomunikasi baru. PSI memiliki berbagai macam media digital dalam penyebaran kegiatan politik dan sosial mereka. Salah satu contohnya adalah PSI memiliki website resmi. PSI juga memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta YouTube. PSI menggunakan media sosial agar memudahkan mereka membuat konten, menyampaikan maksud dan tujuan dari PSI, agar lebih mudah dikenal dengan para pengguna media sosial dan serta untuk berinteraksi dengan para pengguna media sosial. Dengan perkembangan media baru atau internet, hadirnya media digital ini merupakan salah satu pijakan untuk melihat hubungan baru antara media dan halayak. Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi kepada halayak atau seperti masyarakat kayak kita. Nah, komunikasi di internet ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tergantung kita, apa yang kita mau, apa yang kita ingin dapatkan. Komunikasi juga bisa baik ataupun buruk. Nah, PSI melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas sistem teknologi informasi untuk pencapaian pesan kepada halayak luas secara massal. Biasanya PSI menggunakan website, blog, maupun beberapa media sosial di internet. PSI juga mengikuti perkembangan bahasa pada zaman sekarang supaya PSI tidak dianggap terlalu kaku atau ketinggalan tren, karena target politik PSI juga kalangan anak muda atau generasi sekarang. PSI juga tidak membatasi siapapun dalam berinteraksi dengan mereka, serta PSI membuat konten mereka secara sekreatif mungkin, selucu mungkin, supaya menarik minat kalangan muda atau kalangan sekarang seperti saya juga. Yang terakhir, dalam ruang publik Habernas, PSI merupakan salah satu implementasi yang beroperasi dalam ruang publik tersebut yang berperan sebagai membentuk, memengaruhi diskusi publik, partisipasi politik, serta media dan komunikasi partai politik. Nah, mereka juga menyebarkan kegiatan politik mereka ini melalui media sosial agar lebih memudahkan tanpa harus bertemu dahulu. PSI juga sering melakukan kampanye politik melalui media digital untuk menyampaikan pidato atau untuk berkomunikasi dengan anggota dan para masyarakat tanpa harus bertemu dahulu. Sekian yang bisa saya bisa
utarakan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.